Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nurul Lailati Ramadhani. Saya ingin menceritakan yang disusun oleh Resi Dwi Yurianti yang berjudul Malin Kundang. Teman-teman, ada yang tahu nggak? Pada zaman dahulu, di sebuah wilayah Sumatera Barat, terdapat desa nelayan. Di desa tersebut hiduplah seorang ibu dengan anak lelaki semata wayangnya. Anak itu diberi nama Malin Kundang. Mereka berdua hidup sangat miskin. Ayah Malin sudah lama meninggal. Oleh sebab itu, Ibu Malin berusaha bekerja keras untuk memenuhi kehidupan mereka berdua. Ibu Malin bekerja menjual ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan. Malin yang saat itu masih kecil termasuk anak yang cerdas tetapi nakal. Ia selalu bermain-main, mengejar ayam-ayam dan memukuli ayam-ayam itu dengan sapu. Suatu hari ia terpeleset karena mengejar ayam-ayam itu, sehingga lengannya terluka dan meninggalkan bekas luka yang tidak dapat hilang. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Malin Kundang pun tumbuh semakin dewasa. Malin sangat merasa kasihan melihat ibunya yang selalu bekerja keras untuk memenuhi kehidupan mereka berdua. Suatu hari, ketika ia sedang ada di pesisir pantai, ia melihat kapal yang sangat besar sedang berlabuh di dermaga. Kemudian, para pekerja mengeluarkan barang-barangnya dari kapal tersebut. Malin yang saat itu langsung bersigap dan bersemangat untuk membantu para nelayan menurunkan barang-barangnya. Setelah pekerjaan selesai, Malin ingin beranjak pergi meninggalkan dermaga. Namun, ketika Malin ingin pergi meninggalkan kapal, Malin dipanggil oleh saudagar kaya pemilik kapal tersebut. Ternyata, si saudagar kaya itu sudah memperhatikan Malin dari awal Malin bekerja. "Hai anak muda, siapakah namamu?" tanya si saudagar kaya itu kepada Malin Kundang. "Apakah aku yang Tuan panggil? Aku Malin Kundang. Aku tinggal di desa ini bersama ibuku yang sudah tua," ucap si Malin Kundang. "Apakah kau mau ikut bekerja bersamaku? Izinlah dahulu kepada ibumu. Jika bersedia, temuilah aku. Aku akan menunggumu selama 2 hari." Tawaran si saudagar kaya itu kepada si Malin Kundang. Setelah mendengar ajakan itu, Malin terus berpikir apakah ia harus menerima tawarannya atau menolaknya. Akhirnya, ia meminta izin kepada ibunya untuk ikut bekerja bersama si saudagar kaya pemilik kapal tersebut. Mendengar apa yang diutarakan Malin, ibunya sangat sedih dan menantang keinginan Malin. "Janganlah kau pergi tinggalkan ibu sendiri di sini. Ibu tak punya siapa-siapa lagi kecuali kau anakku," ucap sang ibu. "Tapi Bu, aku harus pergi ke negeri seberang. Ini aku lakukan demi aku bisa membahagiakan ibu. Aku janji, jika aku sukses nanti, aku akan kembali ke sini dan menemui ibu," bujuk sang si Malin Kundang kepada ibunya. Berbulan-bulan Malin di negeri seberang, dengan keulatan dan ketakunannya ia bekerja, akhirnya ia menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Di sana pun ia bertemu dengan wanita cantik dari kalangan orang kaya dan menikahinya. Berita itu pun telah sampai kepada ibunya. Ibunya sangat bahagia karena akhirnya doa yang sudah ia panjatkan akhirnya terkabulkan. Berbulan-bulan Malin merantau, akhirnya ia putuskan untuk berlayar ke kampung halamannya.
Berita itu pun telah sampai kepada ibunya oleh salah satu nelayan. Mendengar kabar itu, ibunya sangat bahagia karena akhirnya ia dapat bertemu dengan anak kesayangannya. Ia langsung bergegas pergi ke dermaga untuk menunggu kedatangan Malin Kundang. Sesampainya di dermaga, ia melihat kapal yang sangat besar dan mewah sedang menuju ke arahnya. Semakin dekat kapal tersebut, ia melihat pemuda tampan dan gagah sedang berdiri tegak di atas kapal tersebut bersama wanita cantik dan para pengawalnya. Ibunya sangat yakin bahwa itu adalah Malin Kundang. "Itu Malin, itu Malin, itu anakku," teriakan sang ibu. Semakin dekat, derai air mata tak dapat dibendung lagi. "Malin, anakku, akhirnya kau pulang juga. Ibu sangat merindukanmu, wahai anakku," teriakan sang ibu sambil memeluk Malin Kundang. Tapi tak disangka, Malin dengan cepat melepaskan pelukan ibunya dan mendorong ibunya sampai terjatuh ke tanah. "Siapa kau? Aku tak mungkin mempunyai ibu seperti kau. Pergilah kau nenek tua. Ibuku sudah lama meninggal," bantah sang si Malin Kundang sambil sangat marah. "Malin, aku ini ibu kandungmu. Lihatlah luka yang ada di lenganmu. Itu terjadi ketika kamu masih kecil," jelas sang ibu. Tapi Malin yang saat itu melihat ibunya berpakaian kotor dan lusuh sangat malu mengakui di hadapan istri dan para pengawalnya. Sehingga ia tak mau mengakui wanita itu sebagai ibu kandungnya. Betapa terkejutnya ibu Malin melihat perlakuan anaknya. Hatinya sangat sedih karena anak kesayangannya telah menjadi anak yang durhaka. "Kenapa kau tega memperlakukan ini kepada ibumu sendiri, anakku? Baiklah, jika kau tidak mau mengakui aku sebagai ibumu, dan jika kau adalah anak kandungku, dengarlah wahai Malin Kundang. Aku kutuk kau menjadi batu," sumpah sang ibu sambil menangis. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Langit berubah menjadi gelap. Badai pun datang dan menghancurkan kapal Malin yang sangat mewah dan besar. Kemudian perlahan-lahan tubuh Malin menjadi kaku dan lama-kelamaan berubah menjadi sebuah batu. Batu itu pun masih dapat dilihat oleh masyarakat sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.